Apa sih yang dimaksud epistemologi? Epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme dan logos. Episteme biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos dapat diartikan pikiran, kata, atau teori. Jadi, epistemologi yaitu ilmu yang membahas tentang proses bagaimana memperoleh pengetahuan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, dan apa yang menjadi standar. Telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Lantas, apa saja teori-teori epistemologi? Terdapat dua persoalan pengetahuan yang berkaitan dengan teori epistemologi. Pertama, persoalan pengetahuan yang berkaitan dengan sumber-sumber pengetahuan. Kedua, persoalan pengetahuan yang menekan pada hakikat pengetahuan. Rasionalisme berpandangan bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal. Akal memperoleh bahan lewat indera, kemudian diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Rasionalisme berdasarkan pada metode deduksi, yaitu cara memperoleh kepastian melalui langkah-langkah metodis yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Empirisme berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata. Kemudian, kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Pengetahuan yang berupa pengalaman terdiri atas penyusunan dan pengaturan kesan-kesan yang bermacam-macam. Realisme merupakan aliran yang menyatakan bahwa objek-objek yang diketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Objek-objek tersebut tidak bergantung adanya pada yang mengetahui, yang menyerap, atau tidak bergantung pada pikiran. Pikiran dan dunia luar saling berinteraksi, akan tetapi interaksi ini tidak mempengaruhi sifat dasar dunia. Dunia tetap ada sebelum pikiran menyadarinya, dan akan tetap ada setelah pikiran berhenti menyadarinya. Kritisisme merupakan aliran yang berusaha menjawab persoalan pengetahuan dengan tokohnya Immanuel Kant. Titik tolak Kant yaitu waktu dan ruang sebagai dua bentuk pengamatan. Akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri, yaitu dari indera sebagai empiri ekstern dan dari pengalaman sebagai empiri intern. Bahan-bahan yang berupa empiri tersebut masih kacau. Kemudian, akal mengatur dan menertibkan dalam bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Bahan-bahan empiri tersebut ditempatkan yang satu sesudah yang lain. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengelolaan oleh akal merupakan pembentukannya. Selanjutnya, landasan epistemologi apa saja? Terdapat 3 pokok landasan epistemologi sebagai penyelidikan filsafat terhadap pengetahuan. Pertama, menyangkut watak pengetahuan dengan pertanyaan pokok. Apakah ada dunia yang benar-benar berada di luar pikiran kita? Dan kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya? Kedua, menyangkut sumber pengetahuan dengan pertanyaan pokok, dari manakah pengetahuan yang benar itu datang? Atau apakah yang merupakan asal mula pengetahuan kita? Bagaimanakah cara kita mengetahui bila kita mempunyai pengetahuan? Apakah yang merupakan bentuk pengetahuan itu? Corak-corak pengetahuan apakah yang ada? Bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan? Ketiga, menyangkut kebenaran pengetahuan dengan pertanyaan pokok, apakah kebenaran dan kesesatan itu? Apakah kesalahan itu? Apakah pengetahuan kita benar? Dan bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang benar dengan pengetahuan yang salah? Apa saja cabang-cabang epistemologi?
Pertama, gnoseologi. Gnosis berasal dari kata gignosko, yang berarti menyalami, mendalami. Oleh karena itu, episteme berarti suatu upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu di dalam kedudukan setepatnya. Sedangkan kata gnosis lebih merupakan pengetahuan dalam arti pengertian batin atau pengetahuan tentang ketuhanan. Kedua, kriteriologi. Kriteriologi yaitu pengetahuan sistematik tentang kriteria, patokan, untuk menentukan hewan yang benar dan yang tidak benar. Sebenarnya, kriteriologi berasal dari bahasa Yunani krinomai, yang artinya adalah mengadili, memutuskan, dan menetapkan. Dalam kaitan dengan tindakan kognitif intelektual, memang mengadili pengetahuan yang benar dan yang tidak benar adalah dekat dengan episteme. Fungsi kritik dari epistemologi terhadap pengetahuan mengakibatkan ia sering disebut dengan kritik pengetahuan. Ketiga, logika material. Kadangkala, epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Namun, ada perbedaan antara logika formal dan logika material, di mana logika formal mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya, misalnya silogisme. Logika material mempelajari hal-hal pengetahuan, kebenaran, kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. Berpikir logis merupakan berpikir dengan bertumbuh pada logika. Berpikir logis belum tentu berpikir kritis. Penalaran yang sudah teratur belum tentu mengandung kebenaran dan juga kepastian. Keempat, epistemologi. Teori pengetahuan merupakan suatu ilmu yang mula-mula menanyakan, apakah pengetahuan? Hal itu meliputi banyak pertanyaan lain, seperti apakah kebenaran, apakah kepastian, dan lawannya seperti apakah ketidaktahuan, apakah kesalahan, apakah keraguan. Masing-masing pertanyaan masih meliputi yang lainnya, seperti apakah kesadaran, apakah sadar, sebagai hasil penyelidikan lebih dalam ke dalam pertanyaan-pertanyaan di depan. Apa sih kegunaan dari epistemologi? Epistemologi sebagai cabang khusus filsafat mengandung tujuan-tujuan sebagai berikut. Pertama, epistemologi sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kedua, epistemologi merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi, dan metode keilmuan. Sebab, kecenderungan yang terjadi di kalangan para ilmuwan modern merupakan penerapan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketiga, epistemologi memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Pembahasan mengenai hal ini di bidang metodologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh kebenaran. Thanks for watching. Thanks for watching.